Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual dan terpercaya, dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Penjabat Bupati Sorong Yan Pitmoso ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Tolak pencari ikan dari luar Manokwari, ratusan nelayan unjuk rasa ke Dinas Perikanan Papua Barat. Puskesmas diblokade pemilik hak ulayat tanah, warga yang mau berobat kecewa. Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi menyegel ruang kantor Badan Keuangan Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Penyegelan setelah operasi tangkap tangan penjabat Bupati Sorong Yan Pitmoso beserta 4 pegawai lainnya. Melakukan tindak pidana korupsi di sana ya, antara lain PJ Bupati Kabupaten Sorong dan juga pejabat lainnya di sana. Ada kepala dinas dan pejabat lainnya serta 2 orang dari BPK. Karena yang menjadi modus dari korupsi ini diduga terkait dengan pengkondisian hasil temuan pemeriksaan audit oleh BPK di pemerintah provinsi ya, Papua Barat Daya tahun 2023. Nah, 1 diantaranya adalah di Kabupaten Sorong itu gitu. Nah, saat ini yang ditangkap sedang perjalanan ke Jakarta, mungkin sampai Jakarta sekitar jam 8 malam, dan nanti malam tentu dilanjutkan dengan pemeriksaan serta juga nanti akan dilakukan konversi pers di sana setelah dilakukan gelar perkara gitu ya oleh penindakan pimpinan dan juga struktural serta jaksa, penyelidik dan penyidik begitu. Selain itu teman-teman, tadi saya membaca di pemberitaan yang kemudian mewakili dari kuasa hukum salah satu pihak yang ditangkap yaitu PJ Bupati Kabupaten Sorong mengatakan tidak ada barang bukti uang. Kami ingin sampaikan dalam kegiatan tangkap tangan dimaksud, tim juga mengamankan selain orang ya, beberapa pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Sorong juga mengamankan uang. Usai diperiksa selama 10 jam, kelima orang itu langsung diterbangkan ke Jakarta. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Untuk menghukum para koruptor, Lembaga Anti Rasuah KPK tidak hanya menjebloskan para koruptor ke penjara, namun berencana akan memiskinkan para koruptor agar jera. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Ali Fikri menyampaikan, rencana tersebut saat berdiskusi dengan media di Aula Diskominfo Kantor Gubernur Papua di Jayapura. Ali mengatakan KPK akan menggunakan undang-undang pencucian uang untuk menyita harta para koruptor yang didapat dengan cara korupsi. Ia berharap cara ini bisa memberikan efek jera dan menekan angka korupsi di Indonesia. Sejak 2020 itu setidaknya kan 3 berturut-turut ya, dari gubernurnya, kemudian Bupati Mimika, dan kemudian Bupati Mamberamo Tengah. Nah sekarang PJ Bupati di Sorong. Jadi sejak 2020 sampai 2023 ini ada 4 kan yang dilakukan tindakan hukum melalui kedebutan penindakan terhadap mereka yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu tentu inilah bagian dari upaya KPK di dalam menurunkan angka korupsi, memperbaiki kesejahteraan masyarakat Papua melalui pembenahan di sistem, di pendidikan dan juga penindakan. KPK lakukan terus begitu. Ada himbauan kepala daerah ini? Ya tentu untuk kepala daerah yang kemudian saat ini sedang menjabat, kami berharap begitu ya, bahwa apa yang kemudian KPK lakukan di sektor pendidikan, di sektor pencegahan untuk mencegah dengan membangun sistem bersama itu, lakukan komitmen itu sebaik mungkin gitu ya, bahwa sikap anti korupsi dan tidak akan korupsi itu harus dibangun bersama ya kan. Nah, efek jerahnya juga menjadi penting ketika kemudian saat ini KPK tidak hanya memenjarakan para koruptor, tapi kebijakan kami adalah merampas semua hasil tindak pidana korupsi. Ya,
dalam bahasa umumnya adalah kami memilih kebijakan saat ini memiskinkan para koruptor. Sejak tahun 2020 hingga kini, KPK telah menangkap 4 kepala daerah di Papua. Bahkan pada hari Senin lalu KPK menangkap penjabat Bupati Sorong karena diduga terlibat suap terhadap petugas Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi Papua Barat. Selasa 10 Januari lalu, KPK juga menangkap mantan Gubernur Papua Lukas NMB karena diduga terlibat suap dan gratifikasi proyek pembangunan infrastruktur di Papua. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Nelayan tradisional di Manokwari, Papua Barat menggelar unjuk rasa di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Barat. Para nelayan menuntut pemerintah melarang kapal ikan yang mencari ikan di perairan Laut Manokwari karena mempengaruhi hasil tangkapan para nelayan. Selain itu, banyaknya kapal ikan yang beroperasi juga mencemari perairan Manokwari. Mereka menduga ada oknum tertentu yang sengaja memberikan izin kapal tersebut masuk ke perairan Manokwari. Pengunjuk rasa sempat kesal karena pejabat dari Dinas Perikanan dan Kelautan lama ditemui. Satu masukan kita perbaiki dinas ini ke depan. Memang kemudian banyak kewenangan yang di pusat, tapi kan kita harus bicarakan dengan pihak pusat. Ketika mengambil keputusan seperti ini, dampaknya seperti apa? Ini yang tadi saya suruh difoto ini kita laporkan ke pusat. Kebijakan yang diambil untuk mengambil hampir semua kewenangan ke pusat ini bagian terjadi seperti itu. Itu yang saya sebagai kepala dinas juga menanyakan. Terhadap perizinan ini bagaimana? Siapa yang keluarkan? Lalu prosesnya bagaimana? Alangkah naifnya ketika perizinan itu ditandatangani oleh orang yang tidak punya jabatan sama sekali. Minimal itu ditandatangani oleh kepala dinas. Ini tidak boleh berlaku ini. Kalau ini berjalan ini termasuk kejahatan. Selama beberapa bulan terakhir, nelayan di Kabupaten Manokwari resah dengan kehadiran kapal nelayan berukuran 30 gross ton yang beroperasi menggunakan pukat harimau. Kapal nelayan tersebut beroperasi 12 mil lepas pantai Manokwari dan membuang jaring dekat rumpon milik nelayan. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Dampak kenaikan harga kedelai sejak bulan Oktober dirasakan penjual tempe di Merauke. 2 kali harga kedelai tercatat naik dan saat ini harga kedelai masih berkisar Rp13.600 per kilogram. Tentu dengan harga setinggi ini, keuntungan yang diraih pedagang tempe di Merauke semakin menipis. Sukar, salah satu pedagang tempe, mengaku bila ditambah dengan biaya operasional, praktis keuntungannya sangat tipis. Jualnya masih sama, belinya mahal, bahannya mahal sekali. Tapi keuntungannya berarti berkurang juga Pak Ji? Ya terima enggak kurang, enggak ada. Enggak beli kayu habis enggak. Masaknya pakai apa? Masaknya pakai kayu aja. Pak Ji, kalau buat tempe itu lalu kemudian dengan modalnya kira-kira besarnya gimana? Cukup? Sekarang sudah ampun enggak bisa cukup aja. Tapi kira-kira gimana? Ukurannya ada diperkecil sedikit Pak Ji? Kecil sedikit enggak laku dijual. Jadi? Masih panggah tapi perai kira-kira. Oh gitu. Sudah perai, hampir ngerintis perai. Untuk menutupi kerugian, pedagang tempe mengambil sedikit keuntungan dari penjualan tahu karena biaya pembuatan tahu tidak terlalu besar. Menurut Badan Pangan Nasional, kenaikan harga kedelai dipengaruhi nilai tukar rupiah dan kenaikan harga kedelai di pasaran internasional. Indonesia hingga kini masih mengimpor kedelai dari luar negeri. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sudah sepekan, Puskesmas Rimba Jaya di Jalan Trans Wasur Merauke tidak beroperasi. Penyebabnya bukan karena tenaga kesehatan mogok kerja, namun akses ke rumah sakit diblokade sekelompok orang. Pemilik tanah mengklaim pengelola puskesmas belum membayar ganti rugi penggunaan tanah miliknya yang berdiri Puskesmas Rimba Jaya. Pemilik tanah bersedia membuka blokade jika tuntutannya sebesar 15 miliar rupiah dibayar pengelola puskesmas. Akhirnya warga yang ingin berobat terpaksa pulang karena puskesmas tutup. Terus kenapa puskesmas? Ini mau urus surat kesehatan, Pak. Terus ternyata ke sini Tutup. tutup. Nah, Pak Yudi seperti apa harapan Pak Yudi ini? Ya, saya berharap sebagai masyarakat untuk pelayanan kesehatan ini kan tutup, Pak. Padahal ini kan vital tuh untuk masyarakat. Jadi ke depan pemerintah setempat bisa mengupayakan supaya
akses vital untuk masyarakat bisa dipermudah, Pak. Puskesmas juga ya. Terus ini sekarang mau apa? Mau ke puskesmas, Tapi tutup ya? tutup, jadi mau ke puskesmas apa mau baru. Ke sini tadi nggak ngapain juga? Mau berobat juga sini? Iya, mau berobat. Terus kenapa katanya? Tidak melayani? Iya, tidak melayani karena tidak. Hingga saat ini pemilik tanah beserta keluarga yang jumlahnya puluhan orang tidur di halaman puskesmas. Mereka akan angkat kaki jika tuntutan dipenuhi. Bu Yosepina, ini sudah berapa lama duduk di sini, tinggal di sini di kantor ini? Sudah 1 minggu. 1 minggu. Ini kantor apa saja yang ibu palang ini? Dinas Kesehatan sama Puskesmas. Puskesmas. Ibu berapa luas tanah yang ibu tuntut ini? 47 hektar. 47 hektar. Ibu tuntutannya berapa miliar? Dari awal kita minta 30. Tahap pertama dibayar tapi sedikit. 14. Masyarakat kita pemilik wilayah ini dapat 6 miliar saja. 6 miliar saja. Jadi sekarang tuntut sisa berapa ini? Sisa 15. Kalau dong tidak reliasi kita duduk di sini sampai dibayar. Kita buang sisa itu. Sisa berapa semua? 15 miliar. Kepala Dinas Kesehatan Merauke sudah meminta Pemkab dan kepolisian untuk melakukan pendekatan damai dengan pemilik tanah agar puskesmas bisa melayani masyarakat. Kami pada prinsipnya sudah melaporkan pimpinan dan tuntutan mereka untuk pemerintah dalam hal ini Polres bisa memfasilitasi mereka sudah dilakukan. Pemilik tanah mengklaim tanah yang diserobot puskesmas, kantor Dinas Kesehatan dan gedung Bepom Merauke luasnya mencapai sekitar 47 hektar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Saat ini pembangunan pesantren di Merauke tengah marak. Apalagi belakangan semakin banyak pendatang dari luar yang terlibat dalam pembangunan pesantren. Agar tidak disalahgunakan kelompok yang mengusung paham radikal, Polres Merauke berencana mengecek dan menertibkan pembangunan pesantren di Merauke. Polisi juga akan bekerja sama dengan sejumlah pemuka agama dan ustadz di Merauke. Yang mana di wilayah kita ini ada beberapa pendirian pesantren yang perlu saya cek langsung, ya, karena informasi dari masyarakat ini sudah meresahkan, ya. Nah, nanti akan saya kerjasama dengan Pak Dandim dan Pak Bupati mengecek langsung di mana lokasi-lokasi tersebut berdasarkan laporan masyarakat. Nah, harapan saya juga Kesbang Pol bersama Kepala Distrik terkait dengan pendirian pesantren ini, mereka juga harus laporan kepada pemerintah, ya, kepada pemerintah supaya terdeteksi dan didata. Itu. Kemudian harapan saya juga dari RT, RW, kepala kampung, apabila ada masyarakat yang masuk di luar dari warga Kabupaten Merauke ataupun juga masyarakat umum untuk bisa melaporkan dirinya kepada RT atau RW, ya, jadi terdeteksi semuanya. Polisi juga meminta peran masyarakat setingkat RT dan RW serta lurah untuk segera melapor jika menemukan ada warga asing atau pendatang masuk dan menetap tanpa memberikan laporan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kecelakaan lalu lintas saat ini kerap terjadi di Merauke. Polres Merauke menghimbau masyarakat menaati aturan lalu lintas. Selain itu, pengendara yang ugal-ugalan atau tidak mentaati aturan lalu lintas tidak hanya merugikan diri sendiri dan orang lain, namun juga tidak akan mendapatkan asuransi jasara harja. Polres Merauke juga menghimbau pengendara agar melengkapi surat kendaraan sebelum bepergian, karena asuransi jasara harja juga tidak akan memberikan santunan bila terjadi musibah. Menurut catatan kepolisian, kecelakaan paling banyak terjadi di Merauke akhir-akhir ini adalah kecelakaan tunggal roda 2 dan roda 4. Kami mengimbau pada masyarakat apabila berkendara di jalan raya khususnya ya harus melengkapi kelengkapan surat-surat seperti mungkin SIM, STNK, TNKB dan yang lain-lainnya, dan yang pastinya harus memiliki surat izin mengemudi apabila kita mengendarai kendaraan bermotor, dan patuhilah rambu-rambu lalu lintas seperti mungkin dilarang berbelok, itu memang tidak boleh berbelok. Nah, bisa jadi ketika dia melarang rambu-rambu yang tidak boleh berbelok, dia terjadi kecelakaan, ya jangan sampai
tidak bisa diberikan asuransi oleh Jasara Harja. Pelanggarannya ya masih kita dominasi karena ini ya kelengkapan dari ini sendiri, terutama helm ya. Terus SIM juga, banyak juga pengendara yang di bawah umur belum mempunyai SIM. Nah, ini beberapa kasus yang sudah kita hadapin. Ternyata pengemudi tadi tidak mempunyai SIM, jadi memang tidak bisa Jasara Harja tidak bisa membantu untuk mengcover perobatan di rumah sakit. Sebelumnya, Jasara Harja mengeluarkan peraturan baru yang mengharuskan seluruh pengendara wajib melengkapi dokumen kendaraan saat bepergian sebagai syarat untuk mendapatkan santunan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kementerian Pertahanan meresmikan Rumah Sakit TNI tingkat 4 di Mil 32 Timika, Papua Tengah. Rumah sakit ini dilengkapi fasilitas yang cukup baik, sehingga masyarakat sekitar bisa memanfaatkannya untuk berobat. Kementerian Pertahanan juga memberikan bantuan masing-masing sebesar 5 miliar rupiah kepada 2 suku besar di Timika, yakni Amukme dan Kamoro. Jadi mereka sangat mengharapkan pelatihan dari pemerintah pusat. Kalau bisa, pejabat-pejabat pemerintah yang lain berkunjung ke Kabupaten Mimika seperti Bapak Menhankam, Bapak Wasudianto. Sehingga masyarakat bisa menyampaikan aspirasi langsung kepada pejabat langsung, tidak mewakili. Karena kalau lewat perwakilan, aspirasi masyarakat kandas tidak sampai ke atas. Ini saya menyampaikan kepada semua pihak di Kabupaten Mimika supaya ingat, tidak boleh lewat perwakilan. Kalau boleh langsung ke masyarakat seperti hari ini dengan kunjungan Menhankam di Mil 32. Walaupun cuma sebentar, tapi masyarakat sangat puas dengan kunjungan Menhankam datang ke Kabupaten Mimika. Dengan rumah sakit kami terima dengan senang hati dan berkaitan dengan bantuan tadi. Saya bilang Bapak, itu lemasa Lemaskor. Akhirnya Bapak bilang sudah Lemaskor 5, lemasa 5. Itu yang tadi Bapak sampaikan. Itu luar biasa. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Prabowo yang mengamankan bantu kita suku Amungme dan suku Kamoro orang asli. Luar biasa. Perhatian Bapak terhadap kita sangat. Bantuan tersebut sebagai ucapan terima kasih karena kedua suku besar ini telah menghibahkan tanahnya untuk pembangunan rumah sakit serta mendukung program TNI di Kabupaten Mimika. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Satgas Yonif 411 Pandawa Kostrat menggelar bakti sosial di SD Inpres Kenyam, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Dengan 2 kendaraan truk lapis baja, Satgas membawa bantuan perlengkapan sekolah seperti alat tulis, buku, peta, dan alat peraga pelajaran. Mereka disambut meriah siswa dan guru di SD Inpres Kenyam. Bagi guru dan murid, kehadiran TNI sudah tidak asing lagi karena seringkali mengadakan kegiatan teritorial. Apalagi Satgas membawa bingkisan yang mereka butuhkan. Yason Yeremia Nasa, salah satu guru mengatakan, kegiatan sosial ini sangat membantu karena perlengkapan sekolah sangat sulit diraih dan membutuhkan biaya tidak sedikit. Menurut Yason, anak-anak di sini sangat bersemangat untuk belajar di tengah fasilitas sekolah yang sangat minim. Mengucapkan banyak terima kasih untuk Satgas 411 Kostrat yang sudah mau meluangkan waktu untuk ke sekolah kami, memberikan bantuan-bantuan kepada anak-anak kami, dan kelihatannya anak-anak kami sangat menerima itu dengan antusias yang baik. Harapan kami mungkin ke depannya ada kegiatan-kegiatannya lebih diperbanyak lagi untuk kegiatan ke sekolah begitu. Sedang melaksanakan peduli pendidikan, berkunjung ke SD Inpres Kenyam, membagikan buku, alat tulis, dan alat peraga belajar. Semoga ini dapat menambah semangat siswa-siswi untuk lebih giat belajar. Dewan Guru berharap TNI tidak pernah bosan membantu anak-anak di daerah terpencil seperti di SD Inpres Kenyam. Arthur melaporkan dari Nduga, Papua Pegunungan.
Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyam.